Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan strategi dakwah atau perjalanan dakwah dari masa Rasulullah SAW hingga masa saat ini, yaitu masa di mana zaman ini telah dikendalikan seluruhnya oleh teknologi. Kita mulai dari dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun, yang mana dalam 23 tahun ini dibagi menjadi dua masa, yaitu masa ketika Rasulullah berdakwah di kota kelahirannya di Mekah selama 13 tahun, dan ia habiskan 10 tahunnya di kota Madinah, kota yang ia hijrahi. Dakwah Nabi pada masa itu dimulai dengan sirriyah atau sembunyi-sembunyi. Kemudian Rasulullah lanjutkan dengan cara terang-terangan. Setelah itu sehingga jayalah Islam dan turunlah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang mana surat ini menggambarkan kejayaan umat Islam saat Rasulullah memimpin umat Islam untuk membebaskan kota Mekah. Disebut dengan istilah Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Maka ketika itu masuklah orang-orang kepada Islam secara berbondong-bondong sesuai arti dari Quran surat An-Nasr. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Kemudian Rasulullah pun wafat, maka tergantikanlah kepemimpinan oleh Khulafaur Rasyidin. Di masa kepemimpinan Abu Bakar mulailah terbuka fitnah atau cobaan sedikit demi sedikit, meski puncaknya nanti adalah ketika mati atau wafatnya sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Maka Abu Bakar dikala itu menumpas para murtadin, orang-orang yang enggan berzakat, kemudian memberantas nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab dan yang lainnya. Maka akibat peperangan melawan murtadin ini sekitar 70 penghafal Al-Quran syahid, meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar mengkodifikasi Al-Quran yang nanti akan disempurnakan oleh Utsman bin Affan. Nah, di masa kepemimpinan Abu Bakar setelah itu Abu Bakar terus memperluas kekuasaan Islam seperti mengirim pasukan ke Damaskus, Palestina, Yordania, dan Hims. Di umur 63 tahun Abu Bakar menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka tergantikanlah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq oleh Umar bin Khattab. Di masa kepemimpinan Umar bin Khattab tercatat umat Islam mengalami kemajuan yang pesat, terbukti dengan tampilnya Umar bin Khattab untuk membebaskan Al-Quds Palestina. Kemudian dilihat ketika kepemimpinan Umar bin Khattab bahwa beliau langsung turun. Jadi ada sebuah rutinitas yang sering dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu berkeliling menemui rakyatnya untuk memastikan bahwa di antara rakyatnya tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang sakit, dan tidak ada yang kesusahan. Atas kepeduliannya pada rakyatnya tercatatlah di masa Umar kesejahteraan Islam berada di tangannya. Perluasan wilayah pun terus dilakukan hingga akhirnya Umar menjelang kewafatannya, menjelang kematiannya. Di saat itu beliau melaksanakan sholat subuh dan dibunuh oleh sang majus bernama Abu Lu'lu. Masuklah ke Khalifah Utsman, digantikan oleh Khalifah Utsman radhiyallahu an. Ekspansi untuk berdakwah terus Utsman lakukan ketika itu, dan tadwinul Quran dilakukan oleh Utsman hingga Quran yang kita baca saat ini rata-rata adalah khat Utsmani, bisa kita lihat di dalam Al-Quran kita. Nah, akan tetapi pemberontakan pun terus ada, terus terjadi. Maka benarlah matinya Umar menjadi pertanda terbukanya fitnah, hingga akhirnya Utsman dibunuh dan terus terjadi konflik hingga pengangkatan Ali radhiyallahu anhu. Hingga tiba masanya kepemimpinan Ali, gunjang-ganjing politik semakin memanas. Dalam bukunya Al-Milal Al-Nihal wal Nihal mengatakan bahwa perselisihan terbesar di antara umat Islam bukan karena masalah konflik agama, tapi perselisihan mengenai imamah atau kepemimpinan. Karena tidak pernah pedang dihunus dalam Islam dengan alasan agama, sebagaimana seseringnya dihunus karena imamah atau kepemimpinan, kepentingan politik pada setiap zaman. Karena pembunuhan Utsman pun pada mulanya adalah sebuah masalah perpolitikan. Desakan umat untuk mengangkat khalifah
bertentangan dengan pengkuburan Utsman. Ini berujung pada sejarah hitam umat Islam, yaitu perang saudara, perang antara muslim dengan muslim lainnya, yaitu antara Ali dengan Muawiyah dan Ali dengan Fatimah radhiyallahu anha, yang dikenal dengan perang Siffin dan perang Jamal. Di akhir masa kepemimpinannya, Islam terbagi kepada 3 bagian, terpecah menjadi 3 bagian, yaitu Khawarij yang keluar dari barisan Ali, kemudian ada Muawiyah yang pro terhadap Muawiyah sehingga nanti terbentuknya Daulah Umayyah, dan Syiah yang condong kepada Ali radhiyallahu anhu. Berakhirlah masa dakwah dan masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, maka Hasan bin Ali pun diangkat sebagai seorang pemimpin yang menggantikan ayahnya. Akan tetapi posisinya kurang kuat kala itu, karena tak ingin ada perselisihan juga di antara umat Islam. Akhirnya kepemimpinan diserahkan kepada Muawiyah. Muawiyah pun mula-mula memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Kemudian sistem pemerintahan tergantikan oleh sistem monarki absolut. Karena Muawiyah terpengaruh oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium kala itu. Kemudian apa saja prestasi dakwah pada masa Muawiyah, yaitu pertama membentuknya Mahkamah Agung, kemudian menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa rasmiyah, mendirikan masjid-masjid sebagai sarana dakwah, dan tentunya ekspansi atau perluasan wilayah. Kemudian masuk ke Kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa ini umat Islam mengalami kemajuan dan tercatat sebagai Golden Age atau masa keemasan umat Islam kala itu, terutama pada masa Harun ar-Rasyid. Di sana ada Ibnu Sina, kemudian masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya, kemudian seperti Imam Bukhari dan yang lain-lainnya. Pada akhirnya runtuhlah Kekhilafahan Abbasiyah oleh invasi suku Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Hulagu Khan adalah anak dari Genghis Khan. Masuk ke sejarah dakwah di masa kolonial. Bagaimana agama Islam dapat tersebar di Indonesia? Islam masuk ke Indonesia pertama-tama lewat perdagangan dan pelayaran. Dakwah yang dilakukan adalah dakwah persuasif, yaitu pendekatan humanis dan akhlakul karimah yang mencerminkan kedamaian agama Islam, agama ini. Oleh karena itu dakwah Islam di Indonesia tercatat atau terbilang sangat cepat, karena dakwah yang digunakan adalah dakwah persuasif tadi, yaitu pendekatan diri, pendekatan humanis. Ini membuktikan, sejarah pun membuktikan saham paling besar bagi kemerdekaan Indonesia tercatat berkat peran ulama, kiai, dan para santri dalam memperjuangkan kemerdekaannya hingga merdekalah Indonesia. Maka masuk ke zaman milenial hingga hilanglah darah dakwah. Dakwah dengan cara peperangan tak lagi ada. Sebagian non-muslim menyadari akan hal ini, karena jika orang-orang non-muslim menyadari bahwa ketika ia memerangi umat Islam dengan pedang, dengan darah, mereka akan kalah. Oleh karena itu mereka menjauhkan Islam dari nilai-nilai keislaman, menjauhkan Islam dari kata jihad, menghapuskan kata nilai-nilai itu dari jiwa muslimin. Nah, kemudian tergantikanlah perang yang dulu kita menggunakan pedang, kita menggunakan darah. Kemudian sekarang terganti, perangnya berubah menjadi Ghazwul Fikri. Apa itu Ghazwul Fikri? Yaitu perang pemikiran, perang ideologi. Jadi siapa yang lebih pintar, dialah yang menang. Oleh karena itu pada era saat ini, revolusi 4.0 di masa milenial sekarang ini, kita sudah sangat terasa bahwa kita dijajah bukan lagi oleh senapan, kita dijajah oleh media-media yang mereka buat, TikTok, Instagram, sosial media, yang lain-lain. Kita tenggelam di dalamnya. Di zaman modern yang kental dengan teknologi ini, kemudian apa peran dakwah yang dapat kita lakukan? Strategi dakwah yang seperti apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah menggunakan senjata mereka. Jika media ini adalah senjata, maka kita gunakan senjata ini untuk menyebarkan indahnya agama Islam. Sebuah teori yang mereka yakini, tidak ada sebuah penemuan besar tanpa pengganggu di dalam kubunya sendiri. Inilah yang mereka sebut dengan kutukan. Maka berusahalah menjadi kutukan itu. Kita mungkin tidak bisa membuat media-media seperti mereka, tapi kita bisa menggunakan media mereka untuk menyerang diri mereka sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu menyebarkan pos-pos Islami, menyebarkan indahnya agama Islam. Nah, mungkin pahlawan saat ini berbeda diksi mungkin. Jika dulu seorang pahlawan itu erat kaitannya dengan peperangan, orang yang bisa berperang, orang yang jago dalam berperang. Kemudian sekarang berbeda. Siapakah orang yang bisa dikatakan pahlawan dakwah pada masa milenial seperti ini?
di masa revolusi 4.0 seperti ini, ketika modern menguasai kita, yaitu para selebgram, para selebtok, atau mungkin para pengguna sosial media, tetapi dia menyebarkan pos-pos Islami. Itulah pahlawan, dapat dikatakan minimalnya pahlawan di dalam menyebarkan dakwah di dalam sosial media. Salah satunya seperti itu. Itulah ringkasan sedikitnya dari masa Rasulullah SAW hingga masa milenial saat ini. Saya Fadlan Waki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.